Akatsuki adalah sebuah organisasi yang bertransformasi dari cahaya menuju kegelapan. Organisasi ini pertama kali dibuat oleh Konan Yahiko dan Nagato adalah untuk mendamaikan dunia. Tetapi karena banyaknya orang yang memiliki kepentingan, akhirnya Akatsuki pun dirubah menjadi organisasi kriminal nomor 1. Dan karena Akatsuki adalah sebuah organisasi, jadi sudah wajar member-membernya memiliki peran penting di dalam organisasi tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang member-member Akatsuki, tentu organisasi ini diisi oleh ninja-ninja yang sangat luar biasa. Tidak hanya kuat saja, tetapi para member Akatsuki juga memiliki keunikan tersendiri. Dan salah satunya adalah Hidan. Dari banyaknya anggota Akatsuki, mungkin hanya Hidan yang sangat taat pada ajarannya. Dan ketika membicarakan Hidan, tentu tidak hanya tentang ajarannya saja, tetapi dia juga memiliki beberapa fakta yang sangat menarik. Dan jadi di video kali ini Kaibetsu akan memberikan beberapa fakta menarik tentang Hidan. So kita mulai aja videonya, let's go! Berasal dari desa kecil. Jadi Akatsuki adalah organisasi yang berisi orang-orang kriminal. Dan biasanya kriminal-kriminal tersebut berasal dari desa besar. Contohnya seperti Itachi yang berasal dari Konohagakure, yaitu salah satu desa terbesar di anime Naruto. Lalu ada Kisame yang berasal dari desa Kirigakure, sebuah desa yang bisa dibilang sama besarnya dengan Konoha. Karena di medan peperangan sendiri, desa ini selalu terpandang. Kembali kepada Hidan. Jadi Hidan sendiri berasal dari desa yang bernama Yugakure. Tentu nama desa yang sangat asing di telinga para fans. Karena desa ini bukanlah desa ninja, tetapi adalah desa wisata. Selain reputasinya biasa saja, desa ini adalah subdesa dari desa Amegakure. Jadi mungkin analoginya, jika Amegakure adalah sebuah kota besar, maka Yugakure adalah kota pinggirannya. Hidan adalah anggota Akatsuki yang tidak pernah bertemu Naruto. Jadi dari semua anggota Akatsuki yang pernah bertemu dengan Naruto, Hidan adalah salah satu yang tidak pernah bertemu dengan Naruto. Jika teman-teman mengatakan Hidan pernah bertemu dengan Naruto, itu jawabannya kurang tepat. Memang benar ada beberapa filler yang memperlihatkan Hidan bertemu dengan Naruto, tapi itu bukan ofisial dan juga bukan cerita resmi. Hal ini memang belum dijelaskan mengapa Hidan tidak dipertemukan dengan Naruto. Tetapi ada beberapa fans yang berteori dan teorinya itu sangat menarik. Jadi mereka menyebutkan jika Hidan dan juga Naruto tidak memiliki gaya bertarung yang sinkron. Maksud dari perkataan ini, Naruto adalah karakter yang sangat ceroboh. Dengan kecerobohannya itu, Naruto bisa jadi dikalahkan dengan mudah oleh Hidan. Seperti yang kita tahu, jika Hidan adalah orang yang memanfaatkan serangan musuh untuk menyerang balik. Ketika Naruto menyerang Hidan dengan sembrono, maka Hidan akan memanfaatkannya untuk melakukan ritual Jashin. Tetapi menurut admin, teori ini masih punya kelemahan. Jadi biasanya ketika Hidan melakukan ritual Jashin, dia akan menyerang titik vital dari lawannya. Tetapi tentu saja kita tahu jika Naruto adalah seorang Jinchuriki. Dari banyaknya pertarungan yang telah Naruto alami, ketika dia diserang titik vitalnya, Naruto tidak langsung mengalami kekalahan karena dia memiliki regenerasi yang sangat tinggi. Dan kembali lagi, ketika Naruto tidak dipertemukan dengan Hidan, hanya Masashi Kishimoto lah yang tahu jawabannya. Bisa jadi Hidan adalah Akatsuki terakhir yang dikalahkan. Menurut Masashi Kishimoto, Hidan adalah salah satu shinobi yang sulit untuk dikalahkan. Alasannya sangat jelas, ia memiliki tubuh yang abadi. Mau sebanyak apapun jutsu yang dikeluarkan oleh musuh untuk menyerang Hidan atau sehebat apapun jutsu tersebut, Hidan akan tetap sulit untuk dikalahkan. Dan dari banyaknya cara yang dilakukan untuk mengalahkan Hidan, cara Shikamaru adalah paling masuk akal. Ketika di pertarungannya, Shikamaru mengalahkan Hidan tidak dengan kekuatan tetapi dengan strategi. Hidan dijebak dan juga dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Tujuan Shikamaru memasukkan Hidan ke dalam lubang ini adalah untuk menyumbat
oksigennya. Mungkin saat itu Shikamaru berpikir, sehebat-hebatnya Hidan, seabadi-abadinya Hidan, dia masih tetap butuh sebuah oksigen. Jadi ketika Hidan tidak mendapatkan oksigen, maka yang terjadi adalah dia akan dikalahkan. Tetapi tentu saja, meskipun cara ini berhasil, tentu cara ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena cara ini sendiri dibantu oleh proses alam. Jadi dengan lamanya proses penghentian oksigen kepada Hidan ini, bisa dikatakan Hidan adalah anggota Akatsuki yang terakhir dikalahkan. Masuk Akatsuki dengan tidak sengaja. Jadi Hidan masuk ke dalam Akatsuki memang bukan sebuah kesengajaan. Karena desa Yogakure adalah desa wisata, maka dari itu pendapatan utama mereka adalah dari kunjungan orang-orang. Tetapi karena Hidan sering melakukan ritual jasinnya, maka orang-orang takut datang ke Yogakure. Lalu maka dari itu, pemimpin desa dari Yogakure menyewa Akatsuki untuk mengalahkan Hidan. Konan Kakuzu dan juga Itachi dikirim untuk mengalahkan Hidan. Lalu setelah pertarungan kecil terjadi, mereka malah tertarik untuk merekrut Hidan. Akatsuki saat itu merasa kemampuan abadi dari Hidan akan sangat berguna untuk menangkap Biju. Hidan masuk Akatsuki ini memang bukan sebuah kesengajaan, apalagi sebuah hal yang direncanakan. Anggota Akatsuki paling taat pada alirannya. Ritual Jasin adalah salah satu pondasi utama untuk menjalankan aliran Jasin. Dan dari sangat negatifnya hal yang dilakukan oleh Hidan dengan ritual Jasinnya, bisa kita simpulkan jika ini bukan sebuah agama, tetapi sebuah aliran sesat. Seperti yang dikatakan oleh Hidan, ketika orang-orang ingin diakui oleh Dewa Jasin, ia harus melakukan ritualnya, yaitu mengalahkan orang-orang. Dan setelah lawan ataupun targetnya dikalahkan, maka jiwa mereka akan dipersembahkan ke Dewa Jasin. Meskipun memang benar aliran ini adalah aliran sesat, tetapi masih ada beberapa hal yang patut kita contoh dari Hidan. Seperti Hidan selalu berdoa ketika ingin melakukan sesuatu. Bahkan Hidan mengatakan meskipun ini merepotkan, berdoa adalah suatu kewajiban. Dan tentu yang paling kita harus contoh dari Hidan adalah ketaatannya. Jasin memang mengajarkan hal yang sangat negatif dan bahkan bisa dibilang tidak masuk akal. Tetapi meskipun begitu, Hidan tidak pernah berpikir aneh-aneh tentang alirannya. Karena bagi Hidan, taat dan juga menjalankan semua aturan adalah sebuah kewajiban. Nah, jadi itu dia beberapa fakta menarik tentang Hidan. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman punya fakta menarik lainnya tentang Hidan? Silahkan kasih di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.